Dan pagi ini mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah pagi ini. Ada sedikit warta hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Des Elmiat Bulo dari GKI Maliung Raya. Dan persembahan yang akan kita berikan adalah lewat kiris dan akan dipersembahkan ke GKI Ampera. Sebagai dasar dalam kita beribadah terdapat dalam Lukas 15 ayat 20b yang berbunyi demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam liturgi berhimpun. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang sebagai pribadi-pribadi yang rindu pulang ke rumah kasih Bapa. Dalam tema Home Sweet Home, kita diingatkan bahwa Tuhan menyambut kita apa adanya dan merangkul kita dengan penuh kasih. Marilah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan memulai ibadah ini dengan hati yang terbuka dan penuh pengharapan. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Hanya bagi Tuhan, segala
jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan ucapan syukur kita menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah minggu retreat Komisi Dewasa Klasis Jakarta 2 dengan tema Home Sweet Home. Tuhan adalah rumah sejati bagi umatnya, tempat kita diterima, dipulihkan, dan diteguhkan oleh firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap hormat dan penuh pengharapan. Kita sambut dengan pujian, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang pulang ke rumah Bapa, kita diundang untuk datang dengan hati yang jujur dan rendah. Di hadapan Tuhan yang mengasihi kita, marilah kita menyadari segala kelemahan, kelalaian, dan dosa kita yang telah terjadi dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Mari dengan penuh penyesalan dan pengharapan akan kasih setia Tuhan, kita mengaku dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami sangat lemah di dalam mengingat setiap kesalahan kami. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengenal setiap kami. Hal-hal yang kami lakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun, yang tidak pernah didengar dan dilihat oleh orang lain, semuanya terang di mata Tuhan. Kami percaya bahwa pengampunan dan kemurahan-Mu menutupi kami semua pada hari ini. Tuhan kembali melayakkan kami untuk mengalami hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menyambut kami dengan penuh kerinduan dan kembali mempercayai kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya kepercayaan itu membuat kami berani untuk kembali memasuki kehidupan kami. Bukan hanya berani tetapi juga tertunduk dengan penuh hormat dan rasa takut. Karena Tuhan yang telah mengampuni itu dengan begitu murah hati, bukanlah Tuhan yang kemudian bisa kami permainkan. Biarlah kiranya kami mengingat bahwa kemurahan yang besar itu haruslah membuat kami lebih lagi taat di dalam kehidupan kami. Kami menyambut pengampunan-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa hari ini Engkau kembali menerima kami, mengasihi kami, dan mempercayai kami. Di dalam nama-Mu yang telah mati bagi dosa kami berdoa. Amin. Mari dengan sukacita kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Allah yang penuh kasih menyambut kita kembali ke rumah-Nya dalam Yesus Kristus. Dosa kita diampuni dan kita diperbaharui. Sebagai umat yang telah menerima anugerah-Nya, marilah kita hidup dalam damai sejahtera dan bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu.
Mari kita mengucapkan salam damai satu sama lain. Kita nyanyikan Havenu Shalom Aleichem. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan bacaan kita dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Terlebih dahulu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kehidupan yang tidak kami rayakan sendirian, tetapi bersama dengan setiap orang di sekeliling kami. Baik itu keluarga yang kami kasihi, persekutuan kami, bahkan juga orang-orang asing yang ada di lingkungan kami, hidup di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, kami tahu bahwa kami dikelilingi oleh banyak orang. Kesempatan-kesempatan itu adalah anugerah dari Tuhan, karena di dalam kesempatan itu Tuhan memanggil kami untuk membagikan kasih karunia Tuhan. Dan tentu saja pertama-tama kami boleh melakukannya di dalam keluarga yang diisi oleh orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya ya Bapa bahwa firman hari ini menolong kami untuk mengerti dan memahami bagaimana kami membangun percakapan-percakapan yang pada akhirnya membagikan keselamatan dari Tuhan. Apakah saat ini kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahkan juga sebagai seorang tante,
ataupun juga sebagai saudara bagi keluarga, sebagai anak, kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau menghibur kami, menguatkan kami, dan tentu juga menata kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semua, sehingga kami dapat berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang murid yang belajar. Bukan hanya kami yang mendengar, yang mengalami itu, tapi juga hamba-Mu yang akan menjelaskannya. Di dalam nama-Mu yang kudus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dari Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya mengajak kita bergantian membaca bagian ini. Ini salah satu bagian yang sangat terkenal di dalam kitab Perjanjian Lama. Saya akan membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu membaca ayat yang kelima, kita bergantian sampai selesai. Agak berbeda sedikit karena saya memakai Alkitab, Bapak Ibu memakai handphone, ya, tidak apa-apa. Kita akan mulai dari ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh di dalam hatimu. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikan lambang di dahimu. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Setelah berolahraga, Bapak Ibu, ini gejala ngantuk atau bagaimana? Ngantuk sedikit. Saya merasa agak-agak kedinginan, sejuk ya. Nah, Bapak Ibu, saya minta izin saya agak keluar dari mimbar ya. Nah, jadi hari ini tema yang Bapak Ibu berikan kepada saya, ya. Tentu ini disusun oleh panitia. Boleh tahu siapa panitianya? Angkat tangan. Nah, tepuk tangan buat panitia yang membuat tema yang bagus ini ya. Jadi temanya adalah home sweet home. Nah, Bapak Ibu, apakah home-nya Bapak Ibu sekarang sweet atau pahit-pahit? Sweet, ya? Atau kita berusaha untuk sweet walaupun sebenarnya pahit, begitu? Ya, baik. Hari ini kita akan merenungkan tema ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu lebih dulu untuk melihat tujuannya. Ada sedikit yang saya renungkan dari tujuan yang telah Bapak Ibu tetapkan. Mohon maaf, saya bisa dibantu. Nah, ini Bapak Ibu yang dikirimkan kepada saya, gitu ya. Jadi ini kita perlu lihat supaya kita nanti terarah di dalam perenungan kita hari ini. Jadi bunyinya begini: para pengurus komisi dewasa sering menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara keluarga dan pelayanan. Nah, sampai di sini saya sebenarnya merenung, begitu ya. Kalau kalimatnya, tapi saya berharap ini typo, gitu ya, Bapak Ibu, typo ya. Keluarga dan pelayanan, berarti seolah-olah keluarga itu bukan pelayanan, ya. Tapi Bapak Ibu jangan sedih, pengurus yang membuat ini, saya di sini bukan mau cari-cari kesalahan, karena saya tahu di gereja Bapak Ibu sudah banyak disalahkan kan ya, ya. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat lebih tajam, begitu ya. Jadi ini satu nih ya, jadi keluarga dan pelayanan yang betul adalah bahwa sama-sama pelayanan, gitu ya. Nanti akan kita lihat bersama. Terutama ketika peran sebagai supporting tim gereja membuat beban pelayanan semakin padat. Kondisi ini kerap menimbulkan kebingungan dalam menata prioritas. Nah, ini nanti kita akan lihat bersama.
Apa maksudnya menata prioritas itu? Kalau dikatakan prioritas, apakah artinya ada skala urut-urutan, atau maksudnya adalah sebenarnya ada banyak hal yang kita lakukan tapi kita melihatnya sama, hanya saja suatu saat kita akan berfokus gitu ya pada satu aspek hidup kita gitu ya. Kebingungan menata prioritas serta risiko mengabaikan keluarga yang seharusnya menjadi ladang pelayanan pertama. Nah, saya merenungkan kata ladang pelayanan pertama itu sehingga saya akhirnya menangkap apakah dipahami prioritas itu berarti skala tadi gitu ya, karena ada kata kalau saya mengurus keluarga maka saya mengabaikan yang lain, itu berarti ada tingkatannya begitu ya. Nah, melalui pembekalan ini para pengurus diajak kembali menemukan keseimbangan yang sehat. Nah, di paragraf kedua ini ada berita gembira walaupun di atas itu seolah-olah bahwa ini ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kemudian disebutkan keseimbangan yang sehat gitu ya. Menemukan keseimbangan yang sehat, menata waktu dan hati, serta membangun keteladanan dan sebagainya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, melihat maksud dan tujuan dari retreat Bapak Ibu gitu ya, maka saya mengajak kita memulai perenungan kita dengan begini Bapak Ibu. Ya, mohon maaf macet-macet, saya boleh dibantu ke sini diarahkannya ya Bu ya. Oh, oke. Ya, boleh diklik aja semua, Ibu, Bu Maureen, semua aja. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai dari sini. Ketika Bapak Ibu melihat pelayanan Bapak Ibu yang banyak sekali itu, ada di rumah, ada di gereja, ada di tempat bekerja, ada di kompleks, di sini ada yang jadi Pak RT atau Ibu RT. Saya sangat selalu apresiat gitu ya terhadap jemaat yang setelah melayani gereja terus jadi kepala rumah tangga masih jadi Pak RT juga. Itu hebat sekali gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saya melihatnya? Bisa jadi cara melihatnya begini. Ini yang saya katakan tadi, ketika kita menyebut prioritas maka ada skala gitu ya di dalam benak kita, dan yang pertama adalah rumah gitu ya. Lalu kalau rumahnya sudah beres, gitu ya, sudah pasti, walaupun mungkin juga nggak sempurna juga, baru kita masuk ke gereja. Lalu setelah itu baru kita memperhatikan kompleks tempat kita tinggal. Baru setelah itu kemudian kita memperhatikan kantor di mana kita bekerja. Lalu kemudian tambahkan yang lain, keluarga besar, lalu kemudian alumni dan sebagainya, itu ditambah-tambahkan semakin banyak. Intinya gitu ya, melalui pola ini kita melihat bahwa kehidupan kita itu adalah kotak-kotak yang terpisah-pisah. Kita melangkah sehari demi sehari begitu ya, dan kita menyadari ketika kita berada di kotak pertama itu, kita berkata bahwa itu yang paling utama, paling penting, paling mulia, paling dasar. Ya, kalau ini tidak beres, maka yang lain kita tidak boleh meloncat ke sana. Kita sering memiliki pemahaman yang demikian, dan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sering memaknainya demikian. Tetapi Bapak Ibu, ya, saya pribadi, dan ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu yang tentu saja berasal dari refleksi saya atas firman Tuhan. Nah, cara yang kedua ini berbeda. Next. Yang kedua ini berkata begini, kita punya rumah, kita punya gereja, kita punya tempat kita bekerja, kita punya kompleks perumahan kita, bahkan kita punya banyak hal yang lain lagi. Lalu kemudian suatu saat Bapak Ibu, rumah itu akan masuk ke tengah, yang nomor 1 itu, next, bisa diklik, Bu Maureen, belum. Kita akan masuk, nomor 1 itu akan diisi oleh urusan rumah. Yang lain, ya, kita tidak menganggap bahwa yang lain itu tidak penting, enggak. Atau kita menyebutnya nomor 2, 3, dan 4, bukan begitu. Kita meletakkan semuanya, gitu ya, di dalam posisi yang sama, tetapi kini kita menyadari bahwa suatu saat, gitu ya, saya akan lebih dulu memprioritaskan rumah itu. Jadi di dalam hal ini, pengertian ini kita pakai kata prioritas itu, gitu ya.
Ketika saya tahu bahwa memang pada saat ini, gitu ya, ini yang harus saya kerjakan dulu. Saya harus fokus dulu di sini. Nanti suatu saat setelah itu kemudian nomor satu itu bisa ditempati oleh gereja. Bisa juga oleh tempat kerja saya. Lalu gereja itu untuk sementara saya tidak berkata bahwa dia tidak lebih penting, bukan. Tetapi bahwa saya mengakui, ya, di saat ini saya memang harus memprioritaskan pekerjaan dulu. Kita menetapkan hal-hal itu, gitu ya, di dalam pemahaman, gitu ya, bahwa seluruh bagian kehidupan kita, dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Next. Kita pahami, gitu ya, sebagai anugerah dan pemberian dari Tuhan yang harus kita lakukan dengan segenap hati. Kita tidak meletakkan bagian yang satu lebih utama, lebih mulia, lebih berharga, tidak. Karena Roma 11 ayat 36 itu berkata, apapun yang kamu perbuat, dimanapun kamu berada, gitu ya, apapun yang tanganmu kerjakan, apapun yang kamu pikirkan, yang kamu usahakan, itu semua harus dilakukan seperti untuk Tuhan. Lebih lanjut, dia lagi berkata bahwa segala sesuatu itu dari dia, gitu ya, dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Saya tidak melihat, ya, walaupun mungkin kompleks itu rasa-rasanya saya kalau tidak berkontribusi di sana ya nggak masalah juga, gitu ya. Nggak ada orang yang dilempar keluar kompleks hanya gara-gara tidak menghadiri rapat RT, gitu ya. Tapi saya mau menghadiri rapat itu karena suatu saat saya melihat bahwa ini juga adalah panggilan dari Tuhan. Ini penting. Suatu saat saya akan berkata, dan ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu. Ketika saya melayani Tuhan, gitu ya, sama seperti Bapak Ibu juga, suatu saat saya bangun, saya terlambat bangun karena sangat lelah. Lalu kemudian saya tahu bahwa tinggal 1 jam lagi saya harus rapat. Ada satu hal yang harus saya bereskan sebelum itu, saya harus memasak. Maka kemudian saya menimbang, gitu. Untuk saat ini memasak itu, melayani keluarga itu dalam hal memasak, ya, itu bukan prioritas tuh. Ada hal yang saya bisa kerjakan lebih dulu, itu saya pinggirkan dulu. Karena memasak itu nanti bisa diatasi dengan solusi yang lain. Suatu saat saya juga bisa berkata begini, ya, dan ini benar-benar terjadi. Kami alami sebagai keluarga pendeta. Ketika saya berjanji kepada anak saya, lalu tiba-tiba ada orang meninggal, ada jemaat meninggal, ada rapat yang tidak bisa dihindari, maka saya ingkar janji kepada dia. Biasanya kami akan pergi pada hari Senin. Sudah 3 minggu berturut-turut ingkar janji terus. Lalu kemudian tiba-tiba sampailah kepada Senin minggu keempat. Saya menyadari bahwa saya sudah ingkar janji 3 kali. Lalu di hari Senin itu tiba-tiba bunyi telepon. Budis, ayo kita ketemu, ngobrol-ngobrol aja, gitu ya. Tapi kita ada sesuatu sih yang kita obrolin. Di saat itu Bapak Ibu, setelah saya mempertimbangkan, saya akan berkata, tidak, saat ini saya akan memilih anak saya. Apakah saya berkata bahwa pelayanan gereja itu nomor 2? Tidak. Itu sebenarnya penting, tapi kini saya memilih, gitu ya. Dengan jujur di hadapan Tuhan, ya Tuhan, jika saya meninggalkan yang itu untuk sementara, itu bukan karena saya tidak menghargai, tidak memperhatikan, tetapi untuk saat ini izinkan saya mengerjakan ini dulu. Karena kalau saya melanggar janji untuk keempat kali, saya sudah punya janji sama anak saya. Karena saya sering melanggar janji dengan dia, maka kami bikin perjanjian, Bapak Ibu. Mama hanya 3 kali ya boleh melanggar, keempat kali tidak boleh. Maka saya memenuhi itu dengan sebisa-bisanya. Saya juga ingin disebut sebagai orang tua yang bisa dipercayai. Saya melakukan itu dalam pelayanan saya, Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah merasa bersalah ketika suatu saat, gitu ya, acara gereja itu, saya katakan mohon maaf saya nggak bisa hadir dulu karena ada urusan keluarga. Bahkan suatu saat pernah juga ada acara di kompleks kami, suami saya mengingatkan, ibu-ibu kompleks nanya kamu loh, nggak pernah muncul.
gitu ya, ada acara kumpul makan-makan. Saya memilih untuk ke sana. Walaupun saya tahu gitu ya, itu hari Minggu pada waktu itu dan biasanya saya biasakan walaupun nggak tugas saya ke gereja. Tapi saya melihat untuk saat ini acara ini dilakukan sekali dalam 1 bulan, nggak ada lagi ke depan, maka saya akan datang di situ. Dan saya tidak merasa bahwa ada sebuah dosa yang saya lakukan, tidak. Saya melakukan itu dengan pertimbangan yang baik. Gitu. Saya melihat bahwa semua ini penting, semua harus dilakukan. Tetapi kemudian hikmat Tuhan menuntun. Sehingga pada saat-saat itu saya bisa tegas menetapkan. Dan hari ini kaki saya di sini, besok di sini, suatu saat juga bisa di sini. Karena saya yakin semuanya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Nah, karena pengalaman itu Bapak Ibu gitu ya, next. Saya kemudian menyimpulkan begini dalam hidup kita. Next. Adalah salah gitu ya, ketika kita memakai kalimat ini. Kita melayani Tuhan di gereja atau persekutuan gitu ya, dan mengabaikan pelayanan kita di rumah atau di tempat lain. Itu perlu kita renungkan. Yang lebih betul sebenarnya, yang benar adalah suatu saat kita memilih untuk memprioritaskan pelayanan kita di gereja dan persekutuan. Saya sebenarnya menghindari kata prioritas itu karena cenderung membawa orang pada tingkatan atau skala. Tapi apa daya, hanya itu kata yang tepat, tapi semoga Bapak Ibu bisa menangkap maksud saya. Gitu ya. Suatu saat kita bisa memprioritaskan pelayanan kita di gereja dan persekutuan, sehingga pada saat itu untuk sementara kita menunda pelayanan kita di rumah atau di tempat lain. Tepatnya kita tidak berada di rumah, baik secara fisik maupun fokus kita. Sebaliknya, suatu saat kita memilih memprioritaskan pelayanan kita di rumah. Tiba-tiba istrinya sakit, begitu ya. Terus harus memimpin ibadah. Gak ada yang bisa ngantar ke rumah sakit selain sang suami. Maka pada saat itu, gitu ya, apa yang dilakukan? Saat ini harus ngantar istri dulu. Karena dia harus sembuh dulu. Di gereja, itu bisa kita delegasikan. Suatu saat untuk sementara kita menunda bahkan pelayanan di gereja itu, gitu ya. Dan kita berfokus di tempat lain karena kita tahu kita telah menimbang hal ini dengan jujur, gitu ya. Kita melakukannya bukan karena rasa-rasanya hatiku lebih senang. Sebenarnya hari ini di gereja ada pelayanan, tapi ada urusan di rumah, ada acara nonton bersama. Di rumah aja, kayaknya lebih enak kalau nonton. Bukan begitu alasannya. Gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa memang saat ini kita harus melayani dulu di rumah itu. Gitu. Sehingga ketika kita berjalan Bapak Ibu dengan prinsip ini, gitu ya, maka kita tidak setiap saat itu merasa berdosa begitu. Apalagi berkata bahwa gereja menyita, merampas, mengambil waktu kita. Saya percaya bahwa pelayanan-pelayanan diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu itu tidak bermaksud untuk merusak keluarga kita. Tidak bermaksud supaya kita dan anak-anak kita itu tercerai berai, tidak. Sering sekali sebenarnya itu terjadi oleh karena kita salah memahami bagian-bagian atau setiap kotak-kotak dalam kehidupan kita itu. Next. Firman Tuhan yang kita baca tadi Ulangan 6 ayat 4-9. Nah, Bapak Ibu, firman ini sering sekali diambil gitu ya, atau dimaknai sebagai bagian yang menekankan bahwa lihatlah ya, bahwa keluarga, jadi kepada keluarga diberi fokus nih ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama dan yang utama. Bapak Ibu, kalau kita meneliti perikop ini gitu ya, perikop ini sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai perintah yang menegaskan rumah sebagai tempat pendidikan iman yang paling penting dibandingkan yang lain. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena ketika perintah ini diberikan pada waktu itu, gitu ya, lembaga pendidikan yang ada itu adalah rumah saja. Sinagoge orang Israel itu belum dibangun. Jadi tidak mungkin dia memberi perintah ini karena umat pada waktu itu sedang bingung atau frustasi. Harus di mana mereka membangun iman itu, tidak. Kelak bahkan kita tahu ya,
betapa pentingnya sinagog itu bagi orang Yahudi ketika seorang anak kemudian belajar mengenal hukum Taurat. Betul bahwa memang di rumah itu mula-mula dia akan belajar hukum Taurat itu. Setidaknya dikatakan orang Yahudi itu pada umur 5 tahun, itu ya, dia belajar yang namanya mikrah. Ya, semoga nggak ada Ibu Rita Wahyu di sini nih ahli Ibrani ya. Ya, mikrah itu ya, dikatakan umur 5 tahun seorang anak dari orang Yahudi itu dia akan mulai belajar menulis hukum-hukum Allah, gitu ya. Itu di umur 5 tahun. Lalu setelah 5 tahun apa yang terjadi? Pada umur 10 tahun disitulah dia masuk ke sinagog. Apa yang dia lakukan di sana? Dia menghafal Taurat. Terjadilah kemudian setelah itu apa yang dikatakan bar mitzvah. Ketika anak di umur 12 sampai 13 tahun, dia diteguhkan seperti sini kalau di tempat kita. Itu di mana? Di sinagog juga. Lalu setelah itu umur 15 tahun, mereka belajar yang namanya Talmud. Apa yang dilakukan di sana? Setelah belajar menulis, setelah mereka menghafal, kini berdiskusi. Lalu setelah itu umur 20 tahun, belajar yang namanya Midrash. Itu lagi-lagi di sinagog. Berjumpa dengan orang percaya di sana, dengan orang-orang Yahudi yang lain. Kini mereka bukan hanya lagi sekedar berdiskusi, tapi mulai menafsirkan hukum-hukum Allah. Dan sebagian besar kehidupan orang Yahudi itu dibesarkan di mana? Bukan di rumah sebenarnya, tetapi justru di sinagog. Lalu saya dan Bapak Ibu ketika hidup sebagai jemaat perjanjian baru, apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Begitu kita menjadi orang percaya, kita menjadi apa? Apa Bapak Ibu? Istilah kita bersama orang lain itu, sama orang percaya sebagai apa? Persekutuan. Ada lagi? Tubuh Kristus. Kita ini tubuh. Dan itu otomatis. Gitu ya? Kita tidak boleh lagi melekat hanya di rumah. Gereja itu harus, Bapak Ibu. Dan tidak boleh tidak. Makanya salah betul kalau ada seorang yang penting hubungan pribadiku dengan Tuhan, aku baca sama semua, aku berdoa. Saya pernah berjumpa dan jemaat kayak tidak. Karena itu hukum yang diberikan Allah. Kita harus melekat dengan persekutuan. Gitu. Jadi memang kalau dikatakan kita memaknainya gitu ya sebagai hal yang atau tempat yang paling penting yang utama gitu ya dibanding yang lain, tidak Bapak Ibu. Sebenarnya ada porsinya, itu dihormati ya, dikaruniakan oleh Tuhan, bukan berarti kemudian bahwa yang lain itu tidak penting. Nah, lebih lanjut Ulangan 6 4 sampai 9 ini kemudian menceritakan kepada kita. Jadi baiklah kita melihat bahwa ya memang betul bahwa rumah itu bukan satu-satunya tempat kita hidup, bertumbuh dalam iman, begitu ya. Selain bahwa kita juga punya persekutuan tempat kita bekerja, kita bisa bertumbuh di situ. Bahkan juga kompleks di mana kita berada, kita bisa bertumbuh, gitu ya. Tetapi baiklah kemudian kita menghargai. Bagaimana sih sebenarnya di dalam rumah itu terjadi yang namanya pendidikan iman tadi. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, gitu ya. Ketika dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu diberitahukan kepada kita begini. Ketika berbicara tentang bertumbuh dalam iman, belajar dan mengajarkan hukum-hukum Allah, gitu ya. Kita sering sebagai orang Kristen, kita sebagai orang GKI, lebih tepatnya begitu saja. Kalau mendengar pertumbuhan iman di dalam rumah itu langsung berpikirnya langsung ke buka Alkitab, langsung ke berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Itu saja yang ada dalam pikiran kita. Tapi rupanya bagian ini justru berkata begini, sebenarnya pertumbuhan iman itu pertama-tama terjadi dalam apa? Terjadi dalam seluruh aktivitas, duduk di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun. Apakah maksudnya bahwa ketika kemudian kita bangun langsung ambil Alkitab? Atau ketika kita berbaring juga membaca Alkitab? Bukan begitu maksudnya. Dia sebenarnya sedang berkata begini, dan seluruh pergerakan kita di dalam rumah itu jalan dan sarana untuk mempercakapkan tentang Tuhan. Nanti di bawah akan saya jelaskan hal itu. Ya. Dan ini betul bahwa bisa jadi itu membaca Alkitab, karena memang kalau kita baca Alkitab kita berdiri bangun, bukan gitu ya. Tetapi bagaimana ketika kita keluar rumah? Apakah mungkin sambil jalan-jalan keluar rumah gitu ya, lalu kemudian kita sambil baca Alkitab? Itu akan jadi aneh sekali saya rasa. Apa yang dia maksud sebenarnya? Gitu ya. Dia sebenarnya sedang mengajak kita untuk melihat bahwa
kita bisa loh mempercakapkan hal ini nih sebagai bagian dari usaha kita membangun iman itu. Lalu kemudian melekat pada setiap bagian tubuh kita. Ada di dalam hati, terdapat di dalam mulut, dikatakan ajarkan berulang-ulang, gitu ya, kepada anak-anakmu, gitu ya. Dan terlihat pada fisik menjadi tanda. Ikatkanlah di kepalamu dan juga diikatkan di dahimu dan juga di Nah, ini yang kedua ini Bapak Ibu, ini sebenarnya indah sekali kalau kita lihat. Next. Dimulai dari hati, gitu ya. Jadi dia berkata, membangun iman itu pertama-tama pastikan bahwa ada hati. Saya merenungkan hal ini dan hati itu berbicara tentang perenungan, bukan, gitu ya. Hal-hal iman itu pertama-tama harus dibangun dengan merenungkan, gitu. Lalu kemudian harus diperkatakan, diakui, gitu, dipercakapkan. Baru setelah itu kemudian dia menjadi tanda atau materai. Orang Yahudi itu suka mengikat kepalanya, gitu ya, dari sebuah benda yang bernama tefillin dalam kotak kecil. Bapak Ibu pasti pernah membaca ini. Kotak kecil, konon katanya selalu berwarna hitam, yang di dalamnya ada berita Shema Israel, Allah itu Esa, dan mereka mengikatnya di kepala mereka dengan seutas tali, di lengan juga begitu. Itu simbol, gitu ya. Dan sebenarnya bagian itu mau berkata kepada kita, dan hal bertumbuh dalam iman itu bisa jadi itu sebagai pemahaman yang mungkin tidak selalu terlihat tapi ada dalam hati kita. Tapi kemudian dia harus dipercakapkan dan dia harus menjadi tanda atau materai, gitu. Itu seluruh kehidupan kita. Lalu next, selanjutnya, next, terjadi di seluruh wilayah kehidupan, di rumah dan di luar rumah, dalam area yang sangat privasi, sangat tersembunyi, tetapi kemudian keluar rumah, di pintu gerbang. Pintu gerbang itu pada zaman ini ditulis adalah tempat di mana para tua-tua kota mengambil keputusan, menetapkan hukum di sana. Itu berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika dia hidup di dalam Tuhan, rupa-rupanya membangun iman itu bukan hanya di dalam rumah. Malah bagian ini sudah mengatakan bahwa ketika engkau melangkah keluar, engkau berjumpa dengan orang asing. Pintu gerbang itu berarti perbatasan antara kaum kita dengan orang asing, gitu. Di situ juga engkau bertumbuh, gitu. Dan kembali lagi sangat tidak mungkin di dalam bagian itu kita berjalan dan terus membaca Alkitab dan terus memanjatkan doa. Bukan dua hal itu, walaupun memang itu ada, tetapi dia hanya sebagian dari seluruh aktivitas membangun iman itu, gitu. Jadi ketika kemudian kita belajar sebagai orang percaya, iya ya, kalau dikatakan kita mau membangun iman di dalam keluarga yang memang Tuhan karuniakan itu, rupa-rupanya sebenarnya Tuhan menyiapkan banyak sarana. Hanya saja kita perlu belajar tentang sarana-sarana itu sehingga kemudian kita tidak melulu berkata kita tidak punya waktu, atau tepatnya adalah kita tidak punya keahlian, gitu ya. Kalau pikiran kita ketika soal membangun iman itu selalu baca Alkitab dan berdoa, percayalah Bapak Ibu, gitu ya, nggak akan ada waktu. Betul kan? Bapak Ibu menetapkan mau berdoa bersama pagi-pagi, gitu. Jadi nggak Bapak Ibu? Ya 3 minggu oke lah, itu misalnya nafasnya udah panjang banget gitu ya, 3 minggu itu, gitu ya. Karena memang pikiran kita hanya itu saja, tetapi firman ini justru berkata enggak. Jadi apa yang kita perlukan sekarang? Nah, ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu ya, dalam rangka kita membuat rumah kita itu menjadi home sweet home. Next. Terus lanjut saja. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, dan ini yang saya bagikan ini kepada Bapak Ibu karena saya tahu di sini banyak pengurus komisi dewasa. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Pengurus. Semua pengurus ya? Oh oke. Karena tadi saya salah dengar saya ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ini di dalam gereja ya. Kalau majelis jemaat atau pendeta itu biasanya mudah tawar-menawar dengan komisi anak, komisi remaja, pemuda dan lansia. Biasanya dengan Bapak Ibu alot kalau komisi dewasa itu. Ya, jadi Bapak Ibu tuh dalam gereja tuh penting banget loh. Gitu ya. Jadi arah yang Bapak Ibu berikan tuh penting. Nah, ketika kita katakan tadi kita belajar bahwa ada satu bagian dalam hidup kita harus membangun iman keluarga. Gitu ya. Dan kita kini memahami bahwa itu bukan hanya bicara soal membaca Alkitab dan berdoa saja.
tapi seluruh ranah hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan? Setiap warga gereja, saya dan Bapak Ibu itu harus mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang tua belajar Alkitab kebenaran di dalam rumah, gitu ya, ada yang berhasil, tapi kebanyakan tidak. Belajar Alkitab sendirian itu sering membuat kita putus asa, bukan? Kadang-kadang kita bingung, kecuali kalau semangatnya sangat luar biasa. Alkitab itu memang ditulis dari dulu di zaman Perjanjian Lama untuk dipelajari bersama dengan orang percaya. Nah, karena itu ketika kita menyadari hal ini, maka sebagai komisi dewasa, marilah kita kemudian mengisi kegiatan-kegiatan gereja kita itu, gitu ya, Bapak Ibu menggerakkan terutama para pasutri itu yang punya kuasa di dalam membangun rumah itu untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran ini. Ketika kita menetapkan kegiatan-kegiatan di dalam gereja, Bapak Ibu, saya tidak alergi dengan acara apa ya, gimana menyebutnya, nanti Bapak Ibu marah kalau saya bilang acara senang-senang ya, tapi tepatnya misalnya olahraga. Sekarang itu kan lagi marak ya, line dance di gereja A, gereja B bikin, gereja C bikin, begitu kan. Terus ada olahraga apalagi, mulai dari olahraga berenang, diving, apalagi ya, angkat ya macam-macam ya. Sekarang lagi padel gitu ya. Ya itu yang saya sebut itu nggak ada di gereja-gereja, tapi maksudnya olahraga, gitu ya. Itu bagus-bagus saja, gitu ya. Itu tidak salah kita membangun persekutuan. Tapi Bapak Ibu tahu, energi Bapak Ibu itu sedikit, bukan? Tapi waktu kita habis loh untuk itu. Gitu. Mengapa kita tidak memilih untuk melakukan sesuatu yang mempersiapkan kita, mempersiapkan orang tua jemaat untuk kemudian siap masuk ke dalam rumah? Jangan hanya berpuas selalu, ini kecenderungan kita, dan saya suka mengkritisi ini. Kalau DKI itu suka sekali dengan renungan pendek. Kalau ada acara nanti pendetanya dibisikin, Ibu pendeta jangan panjang-panjang, 3 menit saja cukup. Ya. Gamesnya setengah jam. Tapi kita mau membangun iman. Gitu. Lalu kemudian berjalan lebih jauh lagi, kita menetapkan materi. Bapak Ibu, saya mau mendorong, gitu ya, doronglah bangunlah gereja itu bukan hanya berbicara tentang doktrin, tapi iman sehari-hari. Gitu. Doktrin itu penting, tapi harus ada sesuatu yang lebih sederhana yang bisa kita aplikasikan. Kalau kami di Maleo, Bapak Ibu, kami menetapkan, kami punya 2 pembinaan rutin, itu hari Kamis. Nah, ini memang sering jadi bahan candaan begitu. Kalau di hari Kamis itu berkumpulnya ahli Taurat gitu ya, karena itu PA dalam gitu Bapak Ibu. Bahkan yang nggak ada pun terangkat ke atas semuanya gitu ya, karena diskusinya serius sekali gitu ya. Tapi di hari Rabu kami akan belajar hal-hal yang lebih sederhana. Gitu ya. Apa itu? Bagaimana sih kita memiliki jiwa yang mau mengampuni? Bagaimana kita membagikan Injil ketika kita berada di kafe, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada dengan orang yang kita nggak pernah kenal. Kita memilih buku-buku dan kita percakapkan itu. Isinya itu bukan orang-orang yang sudah belajar teologi, tapi ibu-ibu rumah tangga, gitu ya. Dan itu dilakukan dengan seimbang. Kita harus mendorong setiap orang itu untuk belajar, dan terutama Bapak Ibu pengurus komisi dewasa, karena Bapak Ibu harus datang ke rumah dan mengajar anak-anak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah dan Bapak Ibu belum tahu apa-apa, mau mengajar apa? Begitu, kan nggak ada bekalnya. Gitu. Dan waktu Bapak Ibu yang sangat sedikit, pendek, Bapak Ibu sudah lelah, pilihlah melakukan sesuatu yang memang nanti itu betul-betul bergizi. Bapak Ibu bisa bawa pulang ke rumah untuk membangun iman itu. Gitu. Yang kedua, gitu, kita harus terus membangun teladan dalam perbuatan. Bapak Ibu, ini yang bukan hanya Bapak Ibu, tapi juga saya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita ini mendengar kebenaran itu kan udah luar biasa banyak ya, gitu. Tapi melakukannya itu loh yang susah, ya. Tetapi ketika iman dibangun, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dan seluruh aspek kehidupan, maka lihatlah anak-anak itu tidak lagi dibangun oleh apa yang disebut sebagai nasihat-nasihat bijaksana, gitu ya. Tetapi mereka melihatnya secara visual dari hidup saya dan Bapak Ibu. Percayalah bahwa ketika kita hidup tidak jujur,
kita menjadi seorang yang munafik di hadapan keluarga kita. Mungkin kita mengajar anak kita, menyuruh mereka berdoa, tapi kita sendiri tidak disiplin berdoa. Gitu ya. Mereka tidak melihat itu. Kita berbicara tentang bagaimana mereka memberi, tapi mereka menyaksikan juga bagaimana kita sebenarnya sangat pelit kepada keluarga besar kita misalnya. Itu menjadi tidak berbunyi. Kemarin saya menonton di IG, ya, seorang anak kecil berumur 6 tahun, ya, dia diundang di reality show, lalu kemudian ditanyakan kepada dia, apa yang paling berkesan kepadamu tentang mamamu? Terus dia bilang begini, mama saya punya 2 wajah, nah gitu. Begitu dia ketemu saya, dia berkata begini, bersihkan kamarmu, suatu tahu. Tetapi tiba-tiba telepon berdering, lalu kemudian dia angkatnya, hai Susan, apa kabar? Kau baik-baik saja? Seketika mamaku menjadi sangat ramah. Anak-anak melihat itu teladan. Bapak Ibu, dan saya tahu bukan kebenaran itu. Nah, itu membangun iman loh. Membangun cara mereka berhadapan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Itu adalah manusia. Gitu. Kalau kita punya makanan di rumah, saya ditegur nih sama suami saya. Gitu ya. Kalau kamu beli makanan, habiskan. Jangan suka beli-beli, gitu ya. Terus nanti kamu bilang sama Ken, nah ini berkat dari Tuhan. Kita mengucap syukur. Terus ternyata besok dia lihat itu makanan udah basi. Terus hanya, Mama, makanannya belum dimakan. Iya sudah basi, maaf ya, dibuang. Suami saya bilang, itu sudah nggak ada gunanya lagi. Dia bukan berpikir bahwa kata Mama harus disyukuri, tapi kok dibuang. Belilah yang memang kamu bisa makan. Gitu. Itu teladan Bapak Ibu. Sesederhana itu. Gitu. Jadi kita orang tua ini harus berhati-hati. Gitu ya. Dan ketiga, percakapan iman di setiap momen. Nah ini tadi sebenarnya yang dikatakan, dan membangun iman itu nggak harus loh. Kita tetapkan jam segini gitu ya, kita akan buka Alkitab. Justru mempercakapkan itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah dibangun di gereja, Bapak Ibu sudah kuat mendengar kebenaran itu, masuk di dalam rumah itu mengalir ya dengan luar biasa gitu ya. Ada setiap momen yang ada itu gitu ya, itu akan menjadi percakapan yang berkualitas. Tuhan Yesus di dalam Injil, Bapak Ibu perhatikan, ketika dia mengajar murid-muridnya, itu sering sekali dia memakai yang namanya momen. Suatu saat dia dan murid-muridnya melihat seorang wanita mempersembahkan persembahan yang kecil, 2 keping perak. Di saat itu Yesus berkata, dan sebenarnya persembahan itulah yang paling besar, yang paling diterima oleh Tuhan. Karena dia memberi dari ketiadaannya. Tuhan tidak menciptakan momen itu ada. Tiba-tiba ada seorang muda lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya aku memiliki hidup yang kekal? Lalu kemudian Tuhan berkata, pergilah, jual semua yang kau punya. Murid mendengar. Lalu kemudian dari situ, dari percakapan itu, mereka pun juga belajar. Ada banyak momen yang tidak pernah diciptakan Tuhan, tetapi Tuhan kemudian membawa itu gitu ya kepada sesuatu yang berkualitas, membangun iman tadi. Kalau seorang anak gitu ya datang kepada Bapak Ibu gitu ya, saya punya kisah dengan Ken. Tiba-tiba pada waktu pandemi kan biasanya apa? Zoom ya pada waktu itu ya Bapak Ibu. Terus dia itu screenshot ada seorang temannya. Papanya lihat. Papanya ngede saya. Itu namanya saya bilang aja namanya Kanaya ya. Itu sama Ken di screenshot loh Kanaya itu. Gitu ya. Ya kami kan namanya iseng ya orang tua ya. Terus kami tanya gitu. Ya, kenapa di screenshot? Kanaya cantik Mama. Karena oh cantik ya? Iya. Lalu kemudian saya tanya sama dia, cantik itu apa sih sebenarnya? Gitu, kenapa Kanaya cantik? Kalau misalnya ada cewek yang lain, gitu ya, terus wajahnya tidak seperti Kanaya, apakah dia juga cantik juga? Gitu. Lalu dia berkata begini, dan memang kalimatnya mengejutkan saya. Kanaya itu kulitnya agak hitam Mama, tapi itu yang cantik. Itu putih, nggak cantik Mama. Kata dia gitu. Ada begitu ya. Tapi lihat sekarang saya bilang begini, kamu tahu, gitu ya, setiap orang diciptakan Tuhan berbeda. Ada yang hitam, ada yang mungkin agak coklat, ada yang putih, gitu ya. Dan kita tidak boleh berkata bahwa yang putih itu tidak cantik, bukan. Semua ciptaan Tuhan. Kalau misalnya suatu hari, seseorang bilang sama Ken, kamu putih, kamu nggak ganteng. Kira-kira Ken sedih nggak?
Ya sedih juga ya. Jadi menjadi cantik tuh sebenarnya karena apa? Karena ciptaan Tuhan, Mama? Yes. Di dapur bisa terjadi banyak percakapan. Seorang anak akan berkata, tahu lagi, telur lagi. Gitu ya. Jangan kemudian kita datang dan berkata kepada dia, makan, kalau nggak mau makan, ya udah nggak usah makan. Bukan begitu jawabannya, Bapak Ibu. Itu momen itu. Ambil dia, dudukkan dia. Nah, ini adalah berkat dari Tuhan. Kamu tahu bagaimana telur ini sampai di atas meja? Ayahmu pulang sampai jam 9. Ya, dan macam-macam ya. Diceritakan juga ayamnya, Bu. Nggak apa-apa. Itu ya. Ya. Lalu seorang ibu lagi menata kebun. Lalu anaknya datang. Mama ini hari Sabtu santai aja Mama, nggak usah beres-beres gitu ya. Nah, pekarangan rumah ini adalah pemberian Tuhan kepada kita. Harus dirawat dengan baik. Seperti engkau, kalau engkau keluar rumah, kau juga harus berpakaian yang baik, bukan? Itu adalah berkat juga. Menghormati dirimu yang diciptakan Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tahu, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, momen-momen itu menjadi khotbah yang bernas luar biasa. Dan di situ Bapak Ibu mengalirkan hal membangun iman itu. Gak perlu nunggu duduk bersama baca Alkitab. Malah anak bosan Bapak Ibu, gak akan mau mereka. Tapi mereka punya masalah, mereka punya pergumulan, Bapak Ibu masuk di situ, ngobrol, gitu ya. Selanjutnya membangun memori yang berharga. Bapak Ibu, saya sebenarnya masih berjuang melakukan yang keempat ini. Dalam hidup kita itu banyak peristiwa-peristiwa, tapi perhatikan ketika berbicara tentang memori berharga, ini bukan hanya tentang sukacita. Entah seorang anak naik kelas, ulang tahun pernikahan, ataupun juga ketika kita merayakan keberhasilan yang lain. Justru ketika Bapak Ibu punya pergumulan, itu juga momen berharga di mana anak-anak terlibat dalam pergumulan itu dan mengalami bagaimana Tuhan menyertai. Saya mendengar ada sebuah kisah gitu ya, keluarga di mana ibunya didiagnosa kena penyakit yang tidak tersembuhkan. Dan setiap bulan ibunya kontrol ke rumah sakit. Apa yang mereka lakukan untuk membangun kegembiraan dan sukacita? Setiap ibunya pulang, gitu ya, mereka akan memungut satu daun yang kering. Di depan rumah mereka itu ada pohon, gitu ya, daun yang kering. Lalu kemudian itu mereka tempelkan di kulkas dan ditambahi dengan sebuah tulisan pada kertas kecil, dibubuhi tulisan di kertas kecil yang ditaruh di samping daun itu. Dan daun itu selalu bertuliskan, tulisan di samping daun itu selalu bertuliskan, hari ini, tanggal ini, Mama pulang dari rumah sakit, gitu ya. Mama menerima pengobatan, Mama kesakitan, tapi Mama bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itu momen. Kenapa bisa selamat? Ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, duitnya habis, anak-anak harus menahan diri. Bicarakan dengan mereka dan maknai kesempatan itu sebagai kesempatan untuk membangun iman. Bagaimana mereka bertahan di dalam situasi itu, memilih apa yang perlu dan tidak perlu. Tetapi kita kemudian memasukkan firman Allah di sana. Itu semua Bapak Ibu adalah kesempatan-kesempatan luar biasa kita membangun iman itu. Next. Selamat membangun keluarga dan menumbuhkan iman dan pelayanan. Bapak Ibu, kembali lagi, gitu ya. Mari kita pulang hari ini. Saya sih berharap jangan lagi kita berkata bahwa saya meninggalkan keluarga. No, tidak Bapak Ibu. Berhati-hati dengan kalimat itu karena seolah-olah kita berkata dan Tuhan memberi pelayanan untuk merebut kita dari keluarga kita. Bahaya sekali pikiran seperti itu. Pulanglah gitu ya dengan pemahaman dan setiap bagian akan kita jalani dalam hikmat Tuhan. Gitu ya. Kita akan memanfaatkan, justru kita tahu sekarang bagaimana sih sebenarnya membangun iman itu. Maka mari kita mengisi diri kita dan kebenaran, gitu ya. Buatlah setiap kegiatan gereja itu bernas. Tidak berarti hilangkan yang sifatnya senang-senang ya Bapak Ibu, saya nggak bilang begitu ya. Tapi lakukanlah dengan porsi yang tepat. Pilihlah makanan yang berisi supaya kita siap membangun keluarga kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita bersama. Amin.
Kita akan diteguhkan oleh pujian yang akan dipersembahkan oleh PS Gabungan. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada satu lagi yang sulis buat kakak ini pakai kabel aja jauh satu di ya sesuai sesuai udah deh. Sudah.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari Bapak Ibu PS Gabungan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Marilah bersama gereja di segala tempat dan sepanjang abad kita mengaku iman kita menurut pengakuan Ibrani Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa betapa kami harus diisi oleh kebenaran-Mu sehingga kami siap untuk membangun iman keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, terutama ketika kami dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang yang mengurus rumah Tuhan. Melalui kami, Tuhan menantikan kami bisa mengelola kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan, menjadi kesempatan untuk belajar dan mengisi hidup begitu rupa, sehingga kami siap untuk mengerjakan panggilan kami di tengah-tengah keluarga. Kami ingin memulai langkah kami hari ini Tuhan, bukan lagi dengan hati yang berat, oleh karena ada begitu banyak hal yang harus kami kerjakan. Kami justru kini mempercayai dan sesungguhnya Tuhan akan menciptakan banyak jalan, di mana melalui jalan-jalan itu kami dapat membangun iman keluarga kami dengan tekun. Kiranya Bapa, Engkau yang menolong kami semua, supaya kami tidak melihat hal ini sebagai hal yang pada akhirnya membuat kami kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan kami secara pribadi. Sesungguhnya sebagai seorang yang dewasa, terlebih ketika menjadi seorang ayah dan ibu di dalam keluarga, Engkau juga memampukan kami pada akhirnya untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang teladan, menjadi seorang pribadi yang membagikan dan meneruskan kasih setia Tuhan. Kami ingin ya Bapa, Engkau menolong kami semua, supaya pada akhirnya setiap hal yang kami lakukan itu membawa kami menjadi lebih dekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari. Kami percaya bahwa setiap hal yang telah kami terima selama retreat di tempat ini, itu semua pada akhirnya menjadi bekal yang berharga untuk kami kembali memasuki keluarga kami masing-masing. Kami pun juga berdoa Bapa pada saat ini, bagi setiap keluarga, orang-orang percaya yang telah tercerai-berai oleh karena pergumulan-pergumulan berat yang mereka temui. Kiranya kasih setiamu yang menolong ya Tuhan, keluarga yang tercerai-berai itu bisa direkatkan kembali. Mereka bisa kembali ke rumah masing-masing ya Bapa, dan bersuka cita mendiami tinggal bersama di dalam rumah itu. Ada banyak anak-anak hari ini yang tidak lagi menyukai rumah mereka dan memilih untuk berlama-lama di luar. Karena di dalam rumah mereka menemukan percakapan-percakapan yang melukai hati mereka. Di dalam rumah mereka melihat bagaimana seorang ayah dan ibu justru tidak menjadi teladan di dalam perbuatan, dalam setiap perkataan. Kami merindukan ya Bapa bahwa hal itu dijauhkan dari kehidupan kami semua. Bahkan terlebih tentu saja kami pun mengingat dunia ini
di mana pada saat ini ada banyak terjadi kejahatan-kejahatan, ada banyak terjadi ketidakjujuran, penyelewengan. Melihat dan menyadari hal itu terkadang membuat kami ketakutan dan cemas seperti apa masa depan itu. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau semua, kami semua sesungguhnya Engkau berkati dengan rumah yang kami miliki. Dari sanalah kami bisa memperbaiki dunia ini. Dan bukan hanya di rumah ya Tuhan, ketika pada akhirnya kami juga mempunyai keluarga di gereja di persekutuan di mana kami berada, melalui itu juga kami boleh membangun dunia ini. Kami akan pulang hari ini ya Bapa, kami menyerahkan perjalanan kami di dalam tangan Engkau. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami sebagai Klasis Jakarta 2, Komisi Dewasa Klasis Jakarta 2, dan kami percaya bahwa kasih setiamu yang akan menjumpakan kami kembali di dalam perjumpaan dan pembelajaran berikutnya. Biarlah kiranya kami boleh terus terhubung, oleh karena kami sama-sama mempunyai cita-cita untuk membangun keluarga kami, persekutuan kami, bahkan juga relasi-relasi kami sebagai orang-orang dewasa dengan dunia di mana kami hadir. Terima kasih ya Bapa untuk seluruh pengalaman kami di tempat ini. Kami mengucap syukur atasnya dan kami siap kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menutup doa kami dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Selamatkanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah kembali ke rumah kasih Tuhan dan menerima pemeliharaannya, marilah kita nyatakan syukur dan ketaatan kita melalui persembahan. Dasar persembahan siang hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dengan penuh sukacita dan keikhlasan, marilah kita membayar persembahan kita kepada Tuhan. See
sampai sejati. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan melalui kami Tuhan. Di mana pada siang hari ini Engkau telah beri kesempatan kami untuk kami menyalurkan berkat-berkat-Mu dalam persembahan ini Tuhan. Kiranya kami dapat bertanggung jawab mengelola persembahan ini Tuhan. Dan persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga bagi tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Berikan berkat dan rezeki-Mu kepada kami semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali memasuki hidup kita. Kita naikkan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhan.
Saudari-saudari, ibadah ini akan segera selesai, namun ibadah yang sesungguhnya terus terjadi saat kita setia memelihara iman. Berpengharapanlah senantiasa di dalam Kristus, karena Ia yang memenuhi hatimu dengan sukacita. Kini bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Paling saja kita sudah di ujung acara retret kita selama 2 hari ini. Pertama-tama jika kami mewakili komisi dewasa kaitan sekitar tajuan, terima kasih atas pelayanan Ibu Kades sekalian terima kasih juga untuk pelayanan dua pendatua kita dari KKI Mamulang, pendatua Masya dan pendatua Nora dari KKI Masih Gunung. Tuhan memberkati. Dan juga adalah penting musik dari KKI Masih Gunung dan KKI Raya boleh bertanya. Kalau yang sudah akan masuk tak juga dari KKI Raya. Dan juga dengan kita dari Ustaz Masih Gunung. Dengan Indonesia Kamari dari KKI Masih Gunung. Oke, rumah yang kedua, persembahan yang kumpul sudah dihitung langsung dari secara digital sebesar 3.077.150 akan disampaikan ke DKI Ampel. Oke, lalu pengumuman yang berikutnya adalah pemenang lomba. Pemenang lomba dulu ya.
Jatuh kepada kelompok yang bercampion bisa nggak? Oke, main. Tapi yang main yang nyanyi. Nah, yang nyanyi gini, lagi doa. Kelompok 5 kan? Dan gimana? Ibu, lagunya dulu. Kemarin ada lomba foto unjuk dan kami sudah mendapatkan pemenangnya. Yang pertama, Ibu Bintang sendiri. Yang kedua, ini Ibu Vincent Gomez. Silakan maju. Jadi, dan yang ketiga ini bukan nepotisme ya, bukan korupsi ya, karena nepotisme. Tapi yang menang istri saya.
pasti ada hadiah. Kalau itu dewasa pasti hadiahnya banyak, gitu ya. Dan ini hadiah perorangan seperti tahun-tahun sebelumnya sudah kita ikut. Ini hadiah perorangan untuk peserta terbaik di setiap kelompok. Jadi kan ada kelompok 8 kelompok, maka akan ada 8 pemenang. Jadi Bapak Ibu pikir di kelompok Bapak Ibu nggak boleh untuk nama sendiri. Siapa sih yang menurut Bapak Ibu peserta yang paling berkontribusi? Nggak ada uang. Tapi kalau kedua juga boleh. Yang paling berkontribusi, yang paling cool, yang paling gokil, ya nggak boleh untuk nama sendiri. Caranya gimana? WA ke saya seperti nama sebelumnya. Jadi di masing-masing kelompok ya, WA saya tahu ya, udah atau ditampilin boleh 0818 0815 Nanti yang paling jangan WA dulu, jangan WA dulu dari mulai masuk, jangan WA dulu. Nanti dulu. Yang paling banyak namanya itu yang saya anggap pemenang. Udah bisa semua ya? Udah bisa semua ya? Oke, udah. Saya mulai dari kelompok 8. WA ke saya nama yang Bapak Ibu usulkan. WA ke saya. Kelompok 8. Lagi karena masih beda-beda. Oke. Udah ya, saya dapat ada pemenang. Ada namanya dia dominan, palingnya ada video yang nyebut. Bapak ini Juniawan. Maju sini. Oke, kelompok 7 siap siap. Kelompok 7 siap siap. Kelompok 7 lagi. Belum. Oke. Ada teman-teman juga. Oke, saya sudah dapat. Selamat kepada Bapak Nasib, itu teman-temannya. Kelompok 6 bisa gimana? Ada dua aja yang sama, itu memang beda-beda. Kelompok 4 lagi udah semua. Kelompok 4 lagi udah semua. Kelompok 4 karena namanya beda-beda. Boleh diulang dan tidak lagi. Lagi kelompok 4.
Oke, dapat dukung wanita. Nggak mungkin dong alasan kayak gini. Oke. Ini tadi kelompok kedua ya, udah ya? Kelompok satu pulang dulu. Jangan. Ya, ya. Udah pasti mulai paling berita, bunyi, kalau sebenarnya proses dulu, benar, kalau maju. Iya, Pak Dini, dapat lagi. Terima kasih. Dan pengumuman yang terakhir Bapak Ibu Bapak Ibu dan semuanya. Kami dari Komisi Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan kami mohon maaf juga jika dalam pelayanan kami ada yang kurang. Dan pelayanan kami ini tidak mungkin berpelayanan tanpa bantuan dari teman-teman yang sudah bekerja keras. Yaitu saya boleh ajak teman-teman saya di depan satu ya. Ada Bayu kita, Baju, ada Dewi, ada Nasiska, ada Bayu, ada Katia, ada Nasiska, ada Bayu depan. Teman-teman saya kita yang kita mau Mas Nedi